Hello Church, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa, Campus Connection. Berhubung kita masuk ke bulan yang baru, yuk kita atur strategi kita dan jangan lupa libatkan Tuhan di setiap strategi yang kita buat. Nah, gue juga gak bosen-bosen nih buat ngajak kalian untuk ibadah secara onsite setiap hari Minggu di Paskol 58 pukul 11.30 siang ya guys. Ajak teman-teman kalian juga and see you on Sunday. Selanjutnya, yuk kita sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut atau scan QR Code yang tertera pada layar kalian. Selamat memberi. Berhubung minggu ini awal bulan, yuk kita siapin anggur dan roti perjamuan untuk perjamuan kudus nanti ya guys. And enjoy the service. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Segala
kita akan masuk di dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan mari kita juga mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur, karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbananmu di atas kayu salib. Kami bersyukur Engkau telah menebus kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Raja di atas segala raja yang sangat mengasihi kami, yang kesetiaannya ada di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami berdoa. Amin. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Ketemu lagi dalam ibadah online Campus Connection. Saya percaya hikmat Tuhan senantiasa ada untuk kita semua dan kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Baru saja kita mengambil perjamuan kudus dan mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita bersyukur masa lalu kita telah ditebus dan diberikan kehidupan dengan masa depan yang indah membentang di hadapan kita. Karya penebusan yang sempurna yang patut untuk kita hargai dan kita syukuri. Sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perkenanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, buka telinga kami biar kami siap
untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan agar setiap perkataan hanya berasal daripada Allah dan menjadi sebuah pesan yang tajam bagi setiap telinga yang mendengarkan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini dan minggu depan kita akan belajar tentang yang namanya kepemimpinan atau leadership. Dan tahukah kamu kalau dirimu adalah seorang pemimpin? Ya, kamu, saya, kita semua adalah seorang pemimpin. Itu adalah fakta. Hah, yang benar. Masa sih? Saya kan gak pernah mimpin Kak. Saya gak pernah punya pengalaman mimpin. Saya gak punya jabatan apapun. Saya hanya orang biasa. Atau mungkin kita bilang saya kan bukan influencer Kak. Follower saya di Instagram cuma 8 orang Kak. Gitu. Tapi hari ini saya mau katakan seperti ini teman-teman. Tahukah kamu bahwa Tuhan panggil setiap kita, kamu dan saya untuk memimpin? Tuhan panggil kamu dan saya untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang saya maksud hari ini bukan bicara tentang jabatan atau tentang posisi, bukan juga bicara tentang status atau tentang tanggung jawab. Tetapi kepemimpinan bicara tentang pengaruh. Sama-sama katakan pengaruh, 1, 2, 3, pengaruh. Kita menjadi seorang pemimpin karena kita memiliki pengaruh. Dengan kata lain, kalau hari ini kita punya teman, kita adalah pengaruh untuk teman kita. Kalau kita punya dosen, punya guru, kita adalah pengaruh untuk dosen dan guru kita. Kita punya bos di tempat kerja, kita adalah pengaruh untuk mereka. Bahkan kalau di Instagram kamu hanya punya 8 follower, kamu adalah pengaruh untuk 8 orang followermu itu. Dimanapun kehadiranmu, kamu punya pengaruh. Kita tidak akan pernah menyangka dan tidak akan pernah tahu bahwa kehadiran kita, pengaruh kita bisa dimulai dari satu percakapan kecil yang pernah terjadi. Kita bisa mengubahkan hidup orang lain hanya dengan satu kalimat atau lewat satu percakapan sederhana. Entah mengubah hidup mereka menjadi lebih baik atau bisa juga menjadi lebih buruk. Seseorang pernah bercerita kepada saya tentang pengalamannya saat saya tanya, kenapa kamu mau melayani di tempat ini? Apa yang membuat kamu begitu setia untuk melayani sebagai leader untuk mahasiswa? Lalu dia bercerita tentang pengalamannya saat SMP pertama kalinya anak ini diajak ke gereja oleh temannya. Anak baru, dia gak kenal sama siapapun. Saat dia tiba di ibadah pelajar waktu itu, dia awalnya ditemani oleh temannya, diajak duduk di baris kedua dari depan. Ternyata temannya ini pada saat itu bertugas melayani menjadi usher, sehingga terpaksa temannya itu harus meninggalkan si anak ini. Dia gak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba ada seorang wanita datang duduk di sebelahnya, ngajak ngobrol dia, kenalan, dan ada satu kalimat yang dia ingat sampai saat ini. Semoga kamu bisa growing bareng kita ya di tempat ini. 1 menit kemudian wanita itu pergi, naik ke atas panggung. Dan ternyata hari itu dia adalah worship leader pada waktu itu. Nah, melihat bagaimana wanita itu begitu humble, begitu care, dan tulus sama sang anak baru ini, akhirnya si anak ini memutuskan untuk bisa melayani. Dengan pikiran dia juga mau membawa dampak yang sama bagi orang lain. Ada satu pelayan lagi yang pernah bercerita kepada saya tentang bagaimana dia sakit hati, bagaimana dia mengalami satu kepahitan kepada seseorang. Susah sekali bagi dia untuk mengampuni orang tersebut. Saat saya tanya kenapa bisa kepahitan sama orang tersebut. Ternyata dia jawab seperti ini, waktu itu pada saat bercakap-cakap mereka lagi ngobrol tentang artis. Mereka sampai kepada satu topik katanya, pengennya jadi artis, pengennya awalnya bercanda, ketawa-ketawa, hahaha. Tetapi waktu itu lalu orangnya bilang sama si anak itu kalimat seperti ini kira-kira. Ya kalau kamu sih kayaknya gak bisa ya, tampangmu kurang lah buat artis dan badanmu gendut. Walaupun bercanda, tapi satu perkataan itu membuat si anak ini gak pede, membuat dia insecure. Membuat dia merasa dirinya gak berharga dan dia mengalami kepahitan selama orang itu selama hampir lebih dari 12 tahun. Ya, hanya dengan percakapan seperti itu bisa mengubah hidup 2 orang ini sepenuhnya. Ada yang dampaknya baik, dia jadi semangat, dia jadi bisa melayani, dia jadi bertumbuh. Tetapi juga ada yang berdampak buruk, dia mengalami kepahitan, dia menyimpan kepahitan tersebut selama bertahun-tahun. Mungkin banyak orang yang tidak mengerti kalau influence, kalau pengaruh itu berawal dari diri kita.
banyak orang yang menganggap influence, pengaruh itu berawal dari platform, dari eksternal seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Orang-orang yang dikenal sebagai influencer karena jumlah follower yang mereka miliki, apalagi di zaman yang serba digital seperti saat ini. Atau bisa jadi juga platform berbicara tentang dari panggung, orang yang berbicara di depan banyak orang, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, arti sesungguhnya seseorang yang membawa pengaruh, membawa influence adalah orang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dalam pengambilan keputusan mereka. Bisa jadi kekuatan tersebut muncul karena otoritas, pengetahuan, atau relasi yang dimiliki dengan orang tersebut. Sebagai contoh, kalau kamu adalah seorang dokter, kamu akan dipercaya oleh orang lain dan memiliki pengaruh kepada orang yang kamu nasihati karena pengetahuanmu tentang kesehatan. Kalau kamu adalah seorang ahli finansial, kamu akan didengar oleh temanmu karena pengetahuanmu yang dalam mengenai keuangan. Atau bahkan kamu bisa jadi sangat didengar dan dianggap penting oleh temanmu hanya karena kamu adalah orang yang sangat dekat dengan temanmu. Bukan karena jabatan, bukan karena status, tetapi karena hubunganmu yang sangat akrab dengan temanmu. Bahkan bisa jadi temanmu itu lebih dengar omonganmu daripada mendengar omongan orang tuanya. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 14. Saya ajak kita membacanya bersama-sama. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Teman-teman, sekali lagi, kita semua adalah pemimpin. Kita semua membawa pengaruh. Mungkin saat ini kita tidak sedang memimpin 10.000 orang atau mungkin kita belum memimpin 500 orang. Tetapi kita pasti memimpin atau membawa pengaruh kepada 1 atau 2 orang di sekitar kita termasuk diri kita sendiri. Sebagai seorang pemimpin atau seseorang yang membawa pengaruh, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar pengaruh yang kita berikan menjadi satu dampak yang baik bagi kehidupan orang lain. Setidaknya ada 3 hal yang mendasari kepemimpinan atau bagaimana kita bisa memberikan satu pengaruh dengan baik. Salah satu hal penting yang perlu kita miliki di dalam kepemimpinan kita berbicara tentang hati kita. Motivasi hati kita akan menentukan seberapa kuat kita dalam membawa pengaruh dan memimpin. Oleh karenanya, kepemimpinan harus dimulai dengan hati yang tunduk kepada Allah. Yang terpenting dalam kita menjadi pemimpin atau membawa pengaruh bagi sekitar kita adalah hati kita yang tunduk kepada Allah. Kenapa ini penting? Karena seringkali yang terjadi saat kita memimpin adalah kita memimpin dengan tujuan atau motivasi yang salah. Kita memimpin demi kesenangan diri kita memimpin demi kepentingan pribadi kita bisa memimpin dengan manipulatif. Dan yang lebih bahaya adalah jika kita memimpin tanpa kita tunduk kepada Allah, kita akan membawa pengaruh yang buruk. Kita akan memimpin dengan motivasi yang salah. Kita memimpin bukan karena kita tulus mau membantu atau mau membimbing orang lain, tetapi kita memimpin untuk kepentingan diri kita sendiri. Yuk kita baca Yohanes pasal yang kelima ayat 19. Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sangat penting bagi kita, seorang pemimpin, untuk kita terus menjaga hati kita agar selaras dengan Tuhan. Penting bagi kita untuk meminta kasih Tuhan, hati Tuhan, untuk kita memimpin agar dapat membawa pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa selaras dengan Tuhan? Tidak ada cara lain selain mendekat dan menjalin relasi dengan Tuhan. Satu caranya adalah dengan menjaga kerohanian kita melalui berbagai disiplin rohani yang sudah kita pelajari selama 4 minggu ke belakang. Kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab ada bukan hanya sekedar bacaan yang selewat, tetapi juga harus direnungkan hingga kita mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan tersebut. Disiplin rohani selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang beribadah kepada Tuhan.
Tidak cukup bagi kita untuk datang 2 kali setahun, gak cukup bagi kita untuk datang sebulan sekali, dan bahkan gak cukup bagi kita untuk 1 minggu sekali doang beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan merupakan satu hal rutin yang perlu dilakukan setiap hari. Kemudian berpuasa, dan juga di minggu lalu kita belajar tentang mengambil waktu istirahat atau sabat. Masih ada disiplin-disiplin rohani yang lain seperti silence and solitude dan juga berdoa. Hal-hal ini berguna bagi kita untuk memastikan hati kita selaras dengan Tuhan. Suatu relasi yang akrab dengan Tuhan membuat hati kita dapat tunduk kepadanya dan kita pun dapat memimpin dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang pemimpin perlu memiliki hati yang tunduk kepada Allah. Hal yang selanjutnya, kita tidak akan bisa memimpin orang lain dengan baik sampai kita belajar memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Semua pemimpin hebat memahami bahwa salah satu tanggung jawab utama mereka adalah mendisiplin diri mereka sendiri yang ujung-ujungnya adalah pertumbuhan pribadi mereka. Kalau mereka belum bisa memimpin diri mereka sendiri, maka mereka tidak bisa memimpin orang lain dengan baik. Para pemimpin tidak pernah dapat membawa orang lain berjalan lebih jauh daripada yang telah mereka jalani dulu sendiri. Seorang pemimpin harus belajar untuk memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, barulah kemudian dia bisa memimpin orang lain dengan baik. Orang yang hebat akan memimpin organisasi yang hebat, tetapi yang namanya pertumbuhan hanya mungkin terjadi jika ada pemimpin yang bersedia bayar harga untuk hal tersebut. Seorang reporter pernah bertanya kepada penginjil yang cukup terkenal yang bernama D.L. Moody, orang mana yang paling menyusahkannya? Dia segera menjawabnya, saya mengalami lebih banyak masalah dengan D.L. Moody daripada pria manapun. Banyak calon pemimpin gagal karena masalah internal daripada masalah eksternal atau masalah yang dari luar. Mengalahkan diri sendiri, menjawab tantangan dengan diri sendiri merupakan satu tantangan besar di dalam diri seorang pemimpin. Sebelum kita memimpin orang lain, kita perlu belajar untuk memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan biarkan tubuh kita ini mendikte keputusan-keputusan kita. Tetapi latihlah dirimu dengan membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau teman-teman ingat, di awal bulan Mei yang lalu kita sempat belajar bagaimana kita membangun sebuah habit yang baik. Dan juga bagaimana kita membuang habit atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Gunakan langkah-langkah praktis yang telah dibagikan untuk membangun kebiasaan baik sebagai bentuk kita memimpin diri kita sendiri dan bukannya disetir oleh keinginan tubuh kita. Bagi teman-teman yang belum pernah mendengar, teman-teman bisa scroll, cari lagi videonya dan saya menganjurkan teman-teman untuk mendengar pemberitaan firman tersebut mengenai bagaimana kita bisa membangun sebuah kebiasaan yang baik. Mengutip Sir Winston Churchill, beliau pernah berkata demikian, the price of greatness is responsibility. Harga dari sebuah kejayaan adalah tanggung jawab. Melalui tanggung jawab demi tanggung jawab yang dilakukan, suatu tujuan bisa tercapai. Satu kejayaan bisa tercapai. Bertanggung jawab untuk diri kita sekarang, bertanggung jawab untuk semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bertanggung jawab memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita memimpin orang lain. Hal yang ketiga, kepemimpinan bukan tentang status. Kepemimpinan bukan tentang gelar pemimpin, tetapi bicara tentang pengaruh, bicara tentang tindakan dan juga teladan. Status atau gelar itu adalah pemberian dari orang-orang yang mempercayai yang bersangkutan sebagai pemimpin. Untuk waktu yang lama, status kepemimpinan telah digunakan sebagai posisi yang dikejar orang, dikejar untuk mendapatkan kekuasaan, untuk dia memiliki kontrol, dan untuk dikagumi orang. Para pemegang kekuasaan mengutamakan kepentingan-kepentingan pemimpin, kepentingan golongannya, daripada kebaikan rakyat. Yesus juga memperhatikan hal ini pada masanya. Matius 20 ayat yang ke-25 sampai 28 mencatat seperti ini. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memimpin dengan cara yang bertentangan dengan cara-cara dunia. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang melayani orang lain. Kepemimpinan adalah tentang suatu tujuan yang lebih besar. Dan inilah tepatnya yang Yesus lakukan dengan hidupnya sendiri, yaitu dia melayani orang lain. Jika kita ingin memimpin, maka kita harus melayani. Buatlah lingkungan di mana orang lain, semua orang yang dipimpin bisa untuk berkembang. Orang akan mengikuti seseorang yang dapat mereka percayai. Seseorang yang mereka tahu akan membuat jalan bagi mereka untuk berkembang. Seseorang yang mereka tahu akan berjuang untuk kebaikan bersama. Hal itu biasanya merupakan satu harga yang harus dibayar oleh seorang pemimpin. Yesus Kristus membuat pengorbanan tertinggi dan membayar harga tertinggi ketika dia mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk membebaskan kehidupan kita dari belenggu maut. Jika kita ingin memimpin, maka kita harus melayani. Kita akan belajar lebih lanjut tentang kepemimpinan yang melayani di minggu depan. Pastikan teman-teman tetap menyimak dan mengikuti ibadah di minggu yang akan datang. Hari ini kita sudah belajar 3 hal mendasar dari sebuah kepemimpinan. Yang pertama, kita perlu punya hati yang tunduk kepada Allah. Yang kedua, kita perlu memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita memimpin orang lain. Dan yang ketiga, bicara pemimpin bukan bicara tentang status, tetapi bagaimana kita melayani orang-orang yang kita pimpin. Saya percaya teman-teman, setiap kita di sini, kamu dan saya, kita merupakan pemimpin-pemimpin yang dipanggil Allah untuk membawa dampak di masa ini. Mari kita sama-sama belajar untuk memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan di mana kita ditempatkan. Yuk, sama-sama kita akhiri dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pengaruh, untuk influence yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini Tuhan kami berdoa biar hati kami selaras dengan Tuhan. Biar kehendak kami selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang kami lakukan, tindakan demi tindakan kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami juga memiliki disiplin dalam diri kami. Biar kami bisa memimpin diri kami terlebih dahulu sebelum kami memimpin orang lain. Kami bisa memimpin diri kami terlebih dahulu sebelum kami bisa memberikan satu dampak yang positif yang baik bagi orang lain di luar sana. Dan juga Tuhan, ajar kami untuk merendahkan hati kami, memimpin dengan melayani orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada pemulihan di tengah-tengah keluarga-Mu, ada relasi yang dipulihkan antara orang tua dengan anak, relasi di tengah-tengah keluarga yang dipulihkan, segala hubungan yang hambar, komunikasi yang dingin, dipatahkan dan terjadi pemulihan, ada terobosan di tengah-tengah keluarga-Mu. Tuhan yang mencukupkan semua keperluan-Mu, semua pekerjaan tangan-Mu, Tuhan yang menjadikannya berhasil. Terimalah kuasa yang daripada Allah, kasih, sukacita dan penyertaannya yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya yakin kita bisa mempelajari sesuatu dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, karena apapun kondisi dan musim kehidupan kita, Tuhan tetap pegang kendali. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.